PT Liga Indonesia Baru atau LIB, selaku operator kompetisi sepak bola nasional menggelar pertemuan dengan tim pelatih Timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Patrick Kluivert. Dalam kesempatan itu, Patrick Kluivert mempertanyakan bagaimana pembinaan usia muda berjalan di tanah air. Patrick Kluivert tak sendiri dalam pertemuan itu. Ia bersama dengan asisten pelatih Danny Lanzaat, Alex Pastoor, dan pelatih Timnas Indonesia U33 Gerald Vandenberg. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkuat kolaborasi antara LIB dengan tim pelatih Timnas Indonesia. Salah satu yang mendapatkan perhatian serius dalam pertemuan ini adalah pembahasan mengenai pembinaan pemain usia muda. Patrick Kluivert CS menyampaikan kepeduliannya dan aktif berdiskusi tentang pengembangan bakat muda di Indonesia. Selain itu, LIB dan tim pelatih Timnas Indonesia juga mendiskusikan kondisi terkini BRI Liga 1, termasuk aspek teknis dan performa pemain. Khusus topik ini, tim pelatih Timnas sangat antusias dalam memahami dinamika kompetisi. Sebab, pemain-pemain yang bermain di BRI Liga 1 merupakan kandidat potensial untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia, Kevin Dix, akan meninggalkan FC Copenhagen di akhir musim 2024 sampai 2025. Dari momen perpisahan nanti, Dix mengakui salah satu sosok yang bakal sulit untuk berpamitan adalah sang pelatih, Jacob Nestrup. Hal itu dikarenakan Kevin Dix merasa memiliki hubungan yang dekat dengan Nestrup. Bahkan alasan dirinya bertahan di awal musim bersama FC Copenhagen karena sosok pelatih FC Copenhagen tersebut. Dix akan meninggalkan FC Copenhagen di akhir musim nanti. Bek Timnas Indonesia itu akan melanjutkan kiprahnya bersama klub asal Jerman Borussia Mönchengladbach pada musim depan. Dix mengaku memiliki hubungan yang spesial dengan Nestrup. Keduanya sering bertukar pikiran. Menurutnya, Nestrup adalah sosok yang istimewa, sehingga membuatnya untuk memilih bertahan di FC Copenhagen pada awal musim lalu. Kami memiliki hubungan yang sangat spesial yang sangat saya hargai. Saya akan senang jika hubungan seperti ini bisa terjalin dengan setiap pelatih. Tetapi itu tidak selalu terjadi, kata Dix. Dix pada akhirnya memang bertahan di FC Copenhagen pada awal musim meski banyak tawaran dari klub lain. Tapi sayang, The Lions tak kunjung menyodorkan perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada Juni 2025 nanti. Alhasil, dia pun memilih untuk hengkang ke Borussia Mönchengladbach. Performa Ian Maatsen mendapat sorotan. Pemain Borussia Dortmund yang hendak dinaturalisasi menjadi WNI itu membuat blunder fatal atas terciptanya gol kedua Real Madrid di Stadion Wembley. Minggu dini hari WIB, Maatsen yang diturunkan sebagai fullback kiri sebenarnya bermain apik sejak awal. Sayang, ketika Dortmund kebobolan lewat aksi sundulan Dani Carvajal pada menit ke-74, permainannya mulai goyah. Terbukti, passing yang dilakukannya di jantung pertahanan sendiri memudahkan Jude Bellingham memberikan assist kepada Vinicius Junior yang berhasil dikonversi menjadi gol 9 menit kemudian. Maatsen tampak murung setelah peristiwa itu, kendati sejumlah pemain Dortmund memberikan dukungan motivasi. Walau Maatsen gagal memberikan trofi si kuping besar kepada Dortmund, tapi antusiasme agar Maatsen bersedia menjadi bagian dari Timnas Indonesia sepertinya tak pernah padam. Kehadirannya justru akan menambah kepercayaan diri sekaligus kekuatan baru bagi skuad Garuda. Apalagi Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namanya tak masuk dalam daftar susunan pemain Timnas Belanda di Euro 2024. Pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman tak memberinya kesempatan. Dan fakta itu membuat sejumlah media di tanah air berharap Maatsen bisa bergabung dengan skuad Garuda, meski kita masih harus menunggu jawabannya. Pemain keturunan Ole Romeni bakal mengambil sumpah WNE hari ini. Rencananya agenda tersebut bakal dilakukan di Inggris. Ole Romeni bersama dengan tim Gaypens dan Dion Marks saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi pemain Timnas Indonesia. Permohonan kewarganegaraan ketiga pemain itu telah disetujui oleh Komisi X DPR RI. Terkhusus Ole, striker Oxford United itu akan diplot sebagai pemain tim senior Timnas Indonesia. Sedangkan
Tim dan Dion yang masing-masing baru berusia 19 tahun, kemungkinan besar akan ditempatkan di Timnas Indonesia U20. Erik mengatakan sangat senang oleh Romeni segera memperkuat Timnas Indonesia. Mantan pemilik Inter Milan itu berharap pemain berusia 24 tahun tersebut bisa menjadi mesin gol untuk skuad Garuda. Jika proses naturalisasi sudah selesai, Ole diharapkan bisa membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda masih mempunyai 4 pertandingan sisa di fase kualifikasi itu. Terdekat mereka akan berhadapan dengan Australia dan Bahrain. Dean James menyatakan keterbukaannya untuk membela Timnas Indonesia. Hal ini diungkapkannya dalam sebuah wawancara dengan Football Premier. Saya tentu saja terbuka untuk membela Timnas Indonesia. Belum ada yang terjadi, tapi saya rasa saya harus fokus pada go ahead sekarang. Indonesia adalah negara yang indah, kata Dean. Ini bukan kali pertama Dean mengisyaratkan ketertarikannya untuk mengenakan jersey merah putih. Pada 2024, ia juga memberikan sinyal serupa. Dean diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek pihak ibu yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi para pecinta sepak bola tanah air. Peluang Dean untuk membela Timnas Indonesia terbuka lebar. Dean James sendiri merupakan pemain andalan di Go Ahead Eagles. Sejak bergabung pada Juli 2023, ia telah mencatatkan 1 gol dan 2 assist dari 27 penampilannya di semua kompetisi. Dean merupakan jebolan Akademi FC Volendam dan juga sempat menimba ilmu di Akademi Ajax Youth. Jika Dean James benar-benar bergabung dengan Timnas Indonesia, ia akan menjadi tambahan amunisi yang sangat berharga. Pengalamannya bermain di Eropa tentu akan memberikan kontribusi positif bagi skuad Garuda. Mari kita tunggu kabar selanjutnya dan berharap yang terbaik untuk karir Dean James. Setelah diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert diyakini langsung menjalankan salah satu perannya. Peran yang dimaksud adalah membujuk pemain-pemain keturunan kelas dunia agar mau dinaturalisasi menjadi WNI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, Patrick Kluivert ditugaskan melobi pemain keturunan, sesuatu yang sebelumnya sering dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajarannya. Lantas, siapa saja pemain yang berpotensi luluh ketika didekati nama besar Patrick Kluivert? Sosok Ian Maatsen dan Pascal Struijk berpotensi jadi nama yang dimaksud. Pascal Struijk dan Ian Maatsen bukanlah pesepak bola sembarangan. Tingginya harga pasar yang dimiliki keduanya menjadi bukti kualitas mereka. Ian Maatsen yang kini berstatus pemain Aston Villa memiliki harga pasar mencapai 32 juta euro atau setara 534 miliar rupiah. Harga pasarnya dijamin meningkat jika pemain Aston Villa itu bersinar di Timnas Indonesia. Sementara Pascal Struijk sudah bertahun-tahun eksis menjadi back top di Premier League dan Division Championship. Kini harga pasarannya mencapai 15 juta euro atau setara 250 miliar rupiah. Beredar kabar, tim scouting PSSI sedang berada di Inggris, negara di mana Pascal Struijk dan Ian Maatsen berkarir. Kabar itu disampaikan akun @GarudaOnside